Ah, eleh ya, sudah cuma eleh ya. Aduh. Oke, rekan-rekan sekalian, kelas master yang saya hormati dan saya banggakan ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersama dalam kelas master yang sangat luar biasa ya. Saya melihat semangatnya yang benar-benar badar gitu. Amin. Jadi kalau pertama gitu ya. Pertama kita datang di master saleuheut Bararingung. Bararingung gitu ya. Kayak dikumpulkan gitu. Tapi satu persatu terjawab ya. Satu persatu terjawab rekan-rekan sekalian. Oke, pada kesempatan malam hari ini seperti tadi yang Ang katakan, semangat ya. Berarti semangat, setuju? Setuju. Oke. Semangat ya. Semangat ataupun semangat nomor hiji itu. Nomor hiji rekan-rekan sekalian. Dapat waris itu semangat maka usi tidak mau. Benar ya? Apapun rekan-rekan sekalian, lamun teu semangat, jalan moal. Kenapa rekan-rekan sekalian bisa datang ke sini coba? Semangat. Karena semangat apa? Semangat untuk apa? Mudah-mudahan berubah lagi ya. Amin. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian nih, ada Triloka Timbang. Pamatik Badar ya, rekan-rekan sekalian. Ketiga Lokatu Ilmu ya, Pamatik Badar. Nah, di orang Citengah mengenal ada namanya itu Nadipa rekan-rekan sekalian. Si Eta menges Nadipa itu tuh bahasa serapan kalau di Citengah orang Cijolan tahu ngecek di Cipacar gitu ayahnya. Nah, orang Cijolan itu ada di Citengah tuh ada istilahnya tuh Nadipa. Nadipa itu disebut juga mampu rekan-rekan sekalian. Si Eta mah geus Nadipa, si Eta mah mampu, berarti kan gitu ya. Oke. Di balik ini semua, ternyata rekan-rekan sekalian, Nadipa ini juga adalah sebuah singkatan ya dan rumusan. Nah-nya itu sama dengan nanya, rekan-rekan sekalian. Nanya itu sama dengan bertanya ya. Oke. B-nya itu sama dengan diajar. Diajar itu sama dengan belajar. Pa-nya itu sama dengan paduli. Paduli itu sama dengan peduli, rekan-rekan sekalian. Nah, ketika berbicara, bertanya, belajar ataupun peduli, ada 4 tipe orang nih. Yang pertama nih, rekan-rekan sekalian, ada orang yang dia itu mau bertanya, daek nanya gitu ya. Dia punya impian, dia punya semangat untuk sesuatu. Bisa dipahami nggak? Rekan-rekan sekalian punya harapan apa gitu ya. Dia mau bertanya nih, tipe yang pertama berarti. Tipe yang pertama, orangnya itu mau bertanya, mau juga belajar, tapi dia tidak punya kepedulian. Tipe yang pertama. Tipe yang kedua, tipe yang pertama ya, yang bertanya ini, bertanya, belajar tapi tidak mau peduli. Biasana jelema eta sok otoriter. Tutunjuk unggul tapi tara digawe. Biasana itu. Karep we asal maena ngeunah we. Asal jeung pamajikanana, jeung anakna, jeung orang-orang dekatna geus we. Tara nguruskeun lain. Biasanya seperti gitu. Disebut egois juga nggak seperti itu? Bisa. Biasanya sok loba nu nyacat mikir. Jarang jelema nu boga babaturan loba.
Anu tipe nu kahiji. Tipe nih. Oke ya. Ada beberapa tipe, 4 tipe, berarti kan gitu ya. Oke. Daek nanya, mau buka kahayang daek nanya. Daek diajar. Tapi pedulinya kurang. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, dia tidak mau bertanya karena malu mungkin. Dia juga tidak mau belajar, malas mungkin. Tapi orang tersebut peduli, punya kepedulian. Tanya orang-orang babaturan gue gitu, penting babaturan jadi hati nyuruh gue gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Tipe yang kedua, dia tidak mau bertanya karena malu, malas, egois, berarti kan gitu ya. Kemudian dia juga tidak mau belajar karena malu, malas, dan egois. Tapi dia punya kepedulian. Oke, tipe orang-orang seperti ini biasanya tipe-tipe yang sok jadi korban. Bener nggak? Sok jadi korban. Bisa paham nggak? Yang jadi korban gitu. Pokoknya mau jebret begitu pelantaran tak mau nanya, mau diajar, tapi malah nanti peduli gitu loh. Sok jadi korban main gitu. Di mana oke gitu. Sok jadi talenan cek makobe teh. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Itu tipe orang kedua untuk menyikapi hidup. Oke. Ada tipe yang ketiga rekan-rekan sekalian. Tipe yang ketiga itu dia tidak mau bertanya. Dia tidak mau belajar. Dia juga tidak punya kepedulian. Nah, tipe yang seperti ini disebut juga sampah masyarakat. Tipe yang ketiga. Oke, setiap orang pasti ada di posisi masing-masing. Kita nilai aja diri kita sendiri, benar nggak? Oke. Tipe yang keempat adalah mereka yang mau, satu, jika dia punya impian. Jadi berarti kan semua ini punya impian ya. Nah, dia mau bertanya. Kemudian dia juga mau belajar. Dan dia juga punya kepedulian. Nah, tipe di manakah kita? Oke, lu disebut kalau mau bengar kan kieu. Tipe keempat. Oke, rekan-rekan sekalian, bisa dipahami ya. Ada 4 tipe orang, termasuk kita di dalamnya. Mari kita semua itu juga ikut menilai diri kita sendiri. Hasibu qobla antu hasab. Ada nggak kita di tipe ini? Saya yakin orang yang semua di sini adalah ada yang di sini. Di tipe yang keempat. Amin ya rabbal alamin. Oke, begini rekan-rekan sekalian. Jika seseorang mempunyai impian yang benar-benar itu benar, jelema tipe nama kabeunghar. Nah, mereka itu mau bertanya. Daek nanyakeun gitu loh. Kepada siapa? Kepada orang yang dia percayai. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mau belajar. Belajar apa? Pansekolean. Diajar nanti dengan tilu sebetulnya. Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Orang anu beunghar teh diajar teh dengan tilu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun rasanya. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamun rasanya. Tidak mempunyai ilmu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah memperangkati kalian kedua telinga untuk mendengar, kedua mata untuk melihat, dan hati untuk merasakan. Berarti dia itu mau belajar apa? Yang pertama, orang yang termasuk kriteria beunghar itu adalah mereka yang mau belajar mendengar. Daek ngadengi, soalnya mereka kan sekalian. Daek ngadengi mau belajar mendengar. Jadi itu tuh kayak yang mudah, benar ya? Siga lupa bari, ya rekan-rekan sekalian, atau naik ngadengi, benar nggak?
siga babari, tapi justru itu jadi pertanyaan besar. Kunaon orang salila ieu malaweung, bawa orang teh teu ngadenge gitu. Oke, tidak ngadenge keluhan diri sendiri, tidak ngadenge keluhan anu aya di imah, tidak ngadenge naon papa tati guru, tidak ngadenge naon wae nu ku urang ngadenge gitu. Berarti gitu ya. Oke, yang kedua, belajar apa? Belajar melihat. Melihat situasi dan kondisinya. Setelahnya dia mendengar, kemudian dia juga melihat, oh saya teh can boga ieu, saya teh kurang itu, tapi kenyataan di lapangan seperti kumaha. Dia melihat gitu, belajar melihat. Kadang-kadang orang ngelihat sok ningali teh sakeus-saeutik gitu lah. Tuh gigir, bener gak rekan-rekan sekalian? Kureretan nunggu gitu. Padahal rekan-rekan sekalian, apapun yang akan menimbulkan rezeki besar itu adalah apa yang Anda lihat dari dekat dan dekat dengan Anda. Itulah yang akan membuat Anda itu besar, begitu. Oke, rekan-rekan sekalian ya, mau belajar melihat, dan yang ketiga mau belajar merasakan. Nah begitu rekan-rekan sekalian. Jadi dari ngerasa. Jadi kalau muncul Pak Ustadz mah cari iman itu seseorang. Jika orang lain, jika kita itu belum merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Belum beriman seseorang jika seseorang tersebut itu belum merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke. Tadi ajak adinya adiwa gitu chefnya jauh-jauh gitu kemana meni gitu. Itu disebut beunghar badata, daek ngadenge, daek ningali, daek ngarasa. Oke ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Nah, setelahnya nanya, terus daek ngadenge gitu kan, daek ningali meunang uswah gitu, daek ngarasakeun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu mau peduli dengan diri, peduli dengan situasi dan kondisi. Da aing teh kudu alus, berarti kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Aing teh kudu loba, aing oge kudu bisa daek ngadenge, kudu daek peduli meureunana mimitina kieu rekan-rekan sekalian. Yang disebut peduli itu tadi agak ke cabok dulu ya, si ayah tadi ya ngobrol dengan si ayah. Ayah saya tadi tuh. Oh bukan ayah. Kang Ijek. Buya cenah biasa didangu lain buya mah cenah panjenengan khairunas anfa'uhum linnas ya. Jadi orang yang baik, yang paling baik itu adalah orang yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Buya cenah bisa bermanfaat bagi orang lain. Kaawi teh gitu. Bisa didenge ku batur, bisa memberikan inspirasi ka batur. Cek setek hade hati-hati. Da abdi manaon ieu. Oke. Bang Ijek emang Ijek cek abdi boga pamajikan teh. Boga anak teh. Boga. Kabayang teh Mang Ijek ayeuna Mang Ijek lamun maot. Bener teh teu guna. Pan pasti guna keur pamajikanana, keur anak, keur meureun kolot gitu ya. Kebayang rekan-rekan sekalian. Bagaimana kalau kita mau memperluas? Jadi kadang-kadang gini, kita tuh merasa ari naon aing teh gunana gitu. Bener gak rekan-rekan sekalian? Kan ada pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selain dari badan kita, orang lain bukan? Tapi bagaimana untuk menyempurnakan kehidupan ini? Contoh misal atul mimitina orang keker pamajikan jeung anak gitu kan ya. Nah, tamahan deui anu sugan urang teh mere ka kolot. Bener ya rekan-rekan sekalian, yang kecil seperti itu gitu loh. Yang sebetulnya mah itu teh bakal bisa enggak kita? Anu biasanya jeung tatangga atau tetangga kaje naon gitu ya, tetangga gitu. Kita bisa nggak bermanfaat bagi orang lain? Bisa rekan-rekan sekalian, mengambah kapasitas. Kadang-kadang
Urang mereka kolot datara dirahat kabeh ku kolot bener. Ku kolot teh dibikeun deui dengan ka incuna, dibikeun ka lancip-lancip urang, dibikeun ka saha, bener enggak? Ngilu ngamanfaatkeun urang teh masih manfaat teh batur. Manfaat mereka sekali. Oke, jadi tingkatkan kepedulian kita sebetulnya begitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan apa benar itu sama dengan mereka yang mau bertanya, mereka yang mau belajar dan mereka yang mau peduli atas apa yang dia dengar, atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia rasakan sesegera mungkin. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa paham ya bahwa benar di sini sama dengan kalau saja benar itu, kalau saja yang disebut kaya itu adalah mereka yang banyak uang. Elon Musk benar nggak yang paling enak? Tapi angin ada sekatingalina tengeuna. Lamun bener-bener pisan eta presiden nu paling beunghar, da pangeunana Pak Jokowi euy. Tapi dari protes wae dia. Rekan-rekan sekalian. Lamun ayeuna misalkan numpang kasepna, misalkan numpang beunghar, numpang ngeunana. Indah Brugman sih kata pangeunana nyawa. Betul tuh. Lamun aya numpang geulisna sih anu disebut beunghar, saha tahu? Oh itu baik, cekang mata di pangeunana, tapi datang gitu jadi beunghar teh. Berarti nu beunghar teh naon cekang nu boga sumanget. Jadi beunghar teh ibarat tina pengertian awal beunghar. Beungeut ka jaga kan gitu ya. Harapan kariksa tah ini disebut beunghar. Hayang mobil bisa akan naon cekang materi teh Rubicon beungeut ge wae menang mau hawa tapi mun uang kayak berengke wae ka kabuga Rubicon bener uang gerak ayeuna kan harapanna kariksa berarti setiap gerak kita itu selalu difokuskan aing mah bakal menang Rubicon ya Allah bere jalan abi keur menangkeun eta di bere jalan mau apa lo urang mah kahayang teh ayeuna boga ayeuna masih bisa kene lapas tuh demi Allah pasti teh Allah teh nyukupan kahayang urang amin bener dalam urang mau bisa nyukupan kahayang urang teh dicabut nyawa urang rekan-rekan sekalian urang masih kena dipercaya ku Allah bener enggak berarti urang teh masih dipercaya bahwa naon wae jadi cita-cita urang bakal kajadian rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana orang terpercaya syahadat sudah gitu benar gak rekan-rekan sekalian sok ucap syahadat 5 kali dina sapoe bayang gak rekan-rekan sekalian setiap naon wae kahayang urang asa daek tah meunanya tina nanya teh urang teh daek kadenge merenya kemudian urang teh daek ningali daek ngarasakeun daek peduli daek gerak bisa mau orang kejadian eta kahayang urang pasti cirina naon urang masih kena dibere nyawa urang masih kena bisa gerak urang masih kena bisa mikir tak berarti kahayang urang teh pasti karena apa amin jadi orang percaya eta goblok rekan-rekan sekalian goblok aja mah bener dan soalnya lamun geus ngarasa seperti itu geus ngarasa seperti itu jangan pasti bener-bener teh kajaga semeringan teh apan mutawakilun urang teh bener mutawakilun lain penentu lain menentukeun ngan lamun urang bawa kahayang tahu sudah boga sumangat dirinya pasti bener innamal amalu binniyat. Oke bisa dipahami rekan sekalian ya. Jadi naon kudu urang dilakukeun boga sumangat kumaha carana pinut jaga harapan riksa gitu. Yang sakit itu nah tugas orang kumaha cara supaya banget ngajaga harapan riksa tah nanya diajar jeung peduli. Itulah yang disebut inilah yang disebut moral. Moralitas. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya.
Kalau tadi Pak Dadang bilang knowledge is everything, ilmu pengetahuan itu segalanya, but moral is more. Tapi moral lebih tibatan eta gitu. Apa yang disebut moral? Kita bermoral itu yang seperti apa? Kita mau bertanya, kita mau belajar. Berarti diajar tuh daek ngadenge, daek ningali, daek ngerasa, daek ngagerakeun, berarti kan gitu. Ya orang boga kepedulian bener gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi kelas-kelas master mah berarti geus pasti benar. Benar. Adi tiba heula ngagorowok heula eta kenyataan heula. Ngagorowok heula kertiluan wae jeung mun muslim teh. Kebayang rekan-rekan sekalian. Aing mah kalau jutaan heula mah boga murid aing gitu kan. Jadi murid aing. Baheula omong jutaan. Kakak tiluan enggak ada kejadian aing mah. Ya belilah gogorowokan di tahun 2011 ya. Betul tuh Mang Kohar perlihatkan ya gitu. Tapi tuh lakukan acara bisa pinter gitu. Benar ya rekan-rekan sekalian. Tapi itu mah beliau sangat luar biasa. Cek Master Opik mah tadi tukang nunutan wae pinter. Komo mun nunutan sekalian. Ajaibnya ilmu ini. Rekan-rekan sekalian sekarang turun kandus. Jadi kata perintahnya udah jelas belum? Bahwa anu disebut beunghar badar. Kumaha cara urang berarti nu disebut beunghar badar teh urang meunang ku naon wae nu urang dititah hayang. Kumaha carana? Beungeut jaga harapan riksa. Kumaha carana lamun urang aya boga impian buru-buru nanya. Tapi buru-buru urang teh diajar tina nanya eta teh urang diajar ngadenge buru-buru gerakkeun, diajar ningali buru-buru gerakkeun. Diajar ngerasa buru-buru gerakkeun teh eta disebut pokpek mah. Itu ya. Setelahnya itu kita peduli pada nasib diri, peduli pada nasib keluarga, peduli kepada hari ini, besok, dan di kemudian hari. Ulah ulang miskin wae. Kunaon make ulah miskin? Kadang fakru kufran. Kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Berarti orang itu perlu bengar. Dan naon cek anu naon wae ayeuna anu kabayang, naon wae urang ayeuna nu keur digentrungkeun dina hate urang, ta eta teh bakal karapan lamun urang boga sumaha. Tapi di mana jelema teh ngamanifestasikeunana kumaha cara ngamanifestasikeun sumaha teh kumaha? Beungeut jaga harapan riksa. Berarti beungeut mah ke permukaan luar. Bener nggak? Harapan mah ke permukaan dalam. Lamun geus kitu jeung tara hesek anu nanaon oge. Komo boga kepedulian mah. Itu rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami kan? Mudah-mudahan jadi berbagai apapun penerangan kepada diri kita hanya satu hal, kumaha carana urang ngajaga sumaha. Sangkan tah beungeut urang kajaga harapan urang kariksa. Carana katakan jangan nanya diajar paluri. Itu menurutnya rekan-rekan sekalian. Nah Pak ieu anu disebut moral. Jadi jelema nu boga moral mah sok bari kana lawan oge. Tah kieu disebut ihsan teh. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jadi dari apapun yang diterangkan tadi ya, hanya semata-mata ini triloka pemantik badan. Kita mau menuju kepada tipe yang keempat. Mudah-mudahan jikalau kita sedang posisi 1, 2, 3, mudah-mudahan secepatnya kita berada di posisi keempat. Sama tak. Misalkan gitu kayak Saptadaya Ingraga Sampurna. Pernah nggak rekan-rekan sekalian? 7 kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Jaga hati ku semangat nu gede kan gitu ya. Jaga sorak ku wirahma. Jaga basa ku tata krama.
kumaha orang memperlakukan tata krama teh berarti kumaha orang memperlakukan saluhureun sahanapeun sababadan berarti kan gitu ya. Kemudian jaga gerakku rencana, jaga arahku gotra sawala teh nanya kana nyaho gitu rekan-rekan sekalian ya. Kemudian riksa sakabehna ku pitujuh anu maha weruh nu maha nyaho tah sok dititipkeun eta biasana teh gitu. Kenapa Rasulullah setiap keinginannya itu rekan-rekan sekalian gak lama dipendam sok kancang gitu ya. Tara langsung jelas hayang ke tara. Karena satu hal rekan-rekan sekalian, Rasulullah itu mempunyai kelebihan yang dibedakan dengan yang lainnya, itu adalah dia selalu kangen dengan ilmu dan dia selalu kangen dengan guru. Bahkan rekan-rekan bedanya itu dak kangen ka ilmu jeung ka guru, tah eta teh tantangan terbesar dalam hidup teh. Bener gak rekan-rekan sekalian? Tak eta nu ngabedakeun Rasulullah jeung urang. Tapi atuh dak kudu meunang urang teh nguswah kitu teh nya. Dak Muhammad teh abduhu wa rasuluh. Itu rekan-rekan sekalian. Kan sok urang teh ngededikasi ka gurunya, di jero pak di panggung sok ngededikasi. Di sela-sela kesibukannya luar biasa saya menambahkannya di luar dataran nyala-nyalanya akan saya ingat di luaran bukan di komunitas ini. Jadi salah satu nomornya kan aya ijabah jeung karomah ti guru tah buah-buah urang teh kadinya bener ya. Kadang-kadang sok urang hoream nanya begini gitu, padahal satu hal kangen jadi penyanjung guru yang pertama, jadi penyanjung ilmu yang pertama. Itulah hasil dari sebuah peduli. Nah itu rasa peduli Rasulullah terhadap guru, terhadap ilmu, terhadap sesama. Jadi hablum minallah wa hablum minal alam. Jadi cintana ka Allah itu dimanifestasikan kan cintana ka alam. Termasuk kita di dalamnya. Seperti itu ya kelas-kelas master yang sangat luar biasa. Kenapa saya sangat antusias kepada rekan-rekan sekalian? Karena untuk periode master sekarang berarti rekan-rekan sekalian akan selalu menjadi pilot project bagi kelas master selanjutnya. Dan rekan-rekan sekalian setelah nyalan di wisuda, saya sudah ngobrol dengan PTW ya, bahwa rekan-rekan sekalian itu akan kebagian dari apa yang rekan-rekan sekalian kerjakan di master ini. Begitu dari konsep promo dan lain-lain. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa rekan-rekan sekalian harus benghar badan? Ya, karena rekan-rekan sekalian akan menjadi contoh, akan menjadi pemimpin dari ribuan bahkan jutaan ya, tanpa disadari jutaan orang. Ya, akan bertambah nggak JM Community terus-terusan? Pasti bertambah rekan-rekan sekalian selama orang yang ada di JM Community bernapas dan belajar, benar. Pasti bertambah. Nah, rekan-rekan sekalian akan menjadi pilar terdepan dari mereka. Jadi rekan-rekan sekalian sungguh sangat beruntung ya berada di kelas master, dan perubahannya kata pada Dharma sangat luar biasa. Begitu murah tapi istimewa. Kenapa murah? Ya murah rekan-rekan sekalian, dari awal sampai hari ini berapa ya? Kalau di luar sana untuk membentuk karakter Bu Yudin itu bisa miliaran rekan-rekan sekalian. Tapi begitulah rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang luar biasa. Itu ya rekan-rekan sekalian pada kesempatan master pada malam hari ini mungkin. Nah ini untuk evaluasi di lapangan rekan-rekan sekalian. Jadi kan ada konteks 3-3-100 ya. Nah banyak yang kan 3 orang 3 jam 3 produk 100 hari kan begitu ya. Nah banyak orang yang berasumsi bahwa harus beraplikasi saja. Di sini rekan-rekan sekalian, ini kata kunci dari 3-3-100 ini, selama 100 hari kita bertemu dengan 300 orang dengan cara memperkenalkan diri kita. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya? Bisa memperkenalkan diri kita, bisa memperkenalkan produk kita, bisa memperkenalkan sistem kita kepada 300 orang dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya kita mempunyai brand.
Wakobe terapis. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Pan ada ayah adang anjing, ayah adang ayam. Berhasil rekan-rekan sekalian ya. Edi jebret gitu. Ayah Agus Awi. Berhasil berarti kan selama hidupnya padahal dikenal begini maka tukang awi gitu. Begitu. Jadi di konsep awal itu adalah kita posturas. Nah, banyak orang yang berhasil nih, rekan-rekan kita di bawah saya yakin rekan-rekan sekalian bukan ditipu ini, sekarang udah melewatinya. Nah, di bawah kita itu secara kuantitas orang ini tercapai bahkan lebih dari 300 orang. Yang jadi tantangannya adalah pencatatan. Ini pencatatannya yang tidak dilakukan, sehingga ketika follow up jadi kebingungan sahat ini eta teh ngaranna teh naon gini bahasa eta teh karasana teh bahasa eta teh closing produk naon ka si eta teh. Dari awal dulu juga saya merasakan seperti itu gitu loh. Jadi gini rekan-rekan sekalian, idealnya logikanya, apalagi kalau bukan logika, benar nggak? Ku logika wae saya hasil gitu loh. Jadi kalau seandainya kita dalam 100 hari menjalankan 3-3-3-100 ini, maka kita akan menemukan 60 konsumen yang setia. Yang setia terhadap kita, yang memakai produk kita, yang memakai diri kita gitu. Berarti kalau saja dalam 1 bulan kita mempunyai orang yang loyal 60 orang, meureun sapoe teh minimal 2 mah geus pasti aya. Mesti kudu lieur deui neangan 2 pasien kudu ka mana bener. Sehingga di 3-3-100 yang kedua itu kita akan banyak diduplikat. Tinggal menduplikat kita. Cara kerjanya 3-3-100. Tapi kelemahan 3-3-100 bukan di aplikasi atau pengenalannya, justru di tabula datanya. Itu yang paling nol besar. Jadi kalau saya lihat gitu ya, di komunitasnya secara keseluruhan yang ada pencatatannya itu baru 20%, termasuk orang-orang profesional gitu. Tidak ada di ruangan ini. Iya mah dihanapun ulang. Jadi ini kelemahan terbesar. Kelemahan terbesar dari kenapa tidak berhasilnya 3-3-100 itu adalah di pencatatan. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi tekankan lagi ini pencatatan. Karena apa? Karena dengan pencatatan itu kita bisa tahu nomor teleponnya. Kita juga bisa mengenal juga yang namanya ulang tahunnya, benar nggak? Eta jelema ke ulang ke cici, aya nu ngucap ulang tahun, nah dari asa dihargaan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Berawal dari situlah orang akan memakai kita. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke, nah dalam perkenalan begini, ada orang yang belusukan, kuncung belusukan. Perkenalkan saya dari PGRJ, taruh. Pangkat usaha PGRJ, naon PGRJ, naon urusan aja, ayo PGRJ, tukang obat, ieu mah tukang kredit, ieu mah maksa deui kain. Benar nggak? Nggak tahu naon PGRJ. Kenapa sih kita tidak memperkenalkan kita saja? Saya Wakobe di Cimacan, misalkan begitu ya. Pak pun bapak mati Garut, ibu mati Majalengka, misalkan. Mungkin ada yang nyambung, mungkin tempatnya ada yang nyambung, mungkin juga dia punya keluarga di Majalengka atau di mana. Jadi ayah chemistry, ayah keterkaitan. Lamun geus aya keterkaitan, prok langsung kan lainnya ternyata bakalnya nyambung. Dan juga kumaha abi teh asalna mah gitu kan. Asalna mah kapungkur enggak bisa gol karasa teh. Geus diterapi jadi naon? Jadi we urang tadi abi teh diajar terapi. Nah memang di mana dia terapi itu waya kan anu lainnya. Tong wakan rangkeun PGRJ, ngeun ada teu wawuhun PGRJ saha. Gitu. Nah di lapangan itu banyak yang begitu salah memperkenalkan saya dari PGRJ. Atau terekspos dia di Posyandu atau di mana, perkenalkan saya dari PGRJ, lain memperkenalkannya. Ngadon PGRJ siapa PGRJ itu? Tentu nggak tukang obat sih. Nah itu di lapangan loh, saya lihat gitu loh.
Kenapa orang tuh jadi orang tuh keru terus hoream gitu kan? Hoream di terapi kayak gitu. Ah, ini mau pasti posting obat sekalian. Kan tadi nggak arahnya rekan-rekan sekalian ya. Nah itu secara mungkin dikasih masukan yang di karena mereka gairah kita juga jauh lebih gairah nggak omset. Nah terus yang ketiga nih, banyak orang nih dalam closing pendan ngajual lebih dari 5 juta tapi kotaknya eta-eta kene. Loba mentok. Kenapa? Karena mungkin kita belum punya brand. Bayang rekan-rekan sekalian, kita belum punya brand can dikenal gitu loh. Masih cetar harus dikenal mau apa gitu. Kebayang kalau saya ini saya belajar nih. Jadi saya dulu kenapa gitu ya? Jadi lamun aya 10 juta teh sok aya komplain wae. Maksud komplain saya teh sok rada bewel. Tapi kalau seandainya nih, mungkin wadahnya eta-eta kena, apalagi kalau wadahnya dirubah. Atau di dalamnya teh ada gelang ya. Gelang misalkan teh gelang apa? Gelang perak. Gitu. Misal contoh, di keluarga tersebut ada 4 orang, bapaknya, ibunya, anaknya 2. Kalau saya sendiri ieu batu nu warna hejo per anakna nu cika. Ieu batu nu warna biru per anakna nu bungsu. Tak ieu gelang perak keur ibuna si ibuna. Ku abi dijual 30 juta da payu. Da loba nu dijual. Abi yang naikkeun deui tet dan ditambahan deui ku abi teh wadahna digenti deui. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Bagaimana cara pemasaran pendan? Jadi banyak yang mentok ke saudiatannya gitu. Jadi akhirnya teh apa ya? Paling mentok 5 juta, 7 juta lah. Paling naik-naik itu di 10 juta. Balikin loba ngecom. Da aya dina Shopee gini-gini, aya dina Lazada dan lain sebagainya. Tapi kalau kita rubah tempatnya ataupun tempatnya itu juga tapi di dalamnya ada beberapa jenis. Kita punya alasan. Kita punya daya jual. Banyak, nek ulang ongeng-ongengan kuku mah dan gampang atau 10 juta atau 5 aja. Banyak nggak? Nah, di itu mah 10 juta, di 15 juta, akhirnya gitu. Tapi kalau ada tambahannya di dalamnya, atau mungkin rekan-rekan sekalian kemasannya dirubah, ada komplainnya. Nggak bakal. Sampai dengan detik ini setelah disiasati seperti itu, can pernah yang komplain nggak ada. Nek kerasa, itu kerasa. Rekan-rekan sekalian, nah itu cara bagaimana mensiasati nih untuk penjualan pendan. Kalau saya mensiasati, kenapa saya bisa sampai 200 juta, 150 juta gitu. Saya pernah nyampe 250 juta karena wadah dan oge pun pas boleh gitu. Di jerona sagala aya, tak ieu meukeun di warung, tak ieu meukeun di toko, tak ieu meukeun di ruangan depan, cek abi teh. Tak ieu meukeun digantiakeun di ruang tamu. Padahal nggak modal habis tuh bayar 300.000 itu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Salah satu teknik nih, bagaimana kita mengemas produk tersebut supaya lebih elegan dan terlihat logika, gitu. Rekan-rekan sekalian ya. Kenapa banyak yang mentok mungkin tidak disiasati seperti itu? Saud cerita, kayak gitu. Kalau baru karena gitu, tuh ayo 7 juta dan bisa pioge gitu kan gitu. Mentok tuh 10 juta kan gitu. Tapi kan belum ada yang memasang tarif lebih dari 10 juta, benar nggak? Kalau saya lihat gitu di apa online shop gitu ya, itu yang paling mentok itu 10 juta yang paling tinggi. Tapi kenapa bisa misalkan saya jual 20, 30 sampai 250? Karena kemasannya saya rubah. Sampai saya sediain nih buku kecil, kegunaan, cara pakainya gitu. Cara pakai poin yang 1, tolong untuk itu. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian, itu daya jualnya akan lebih hebat. Begitu. Dan merenang hari omsetnya gagah banyak dihanap. Pan orang oge ngilu gagah. Itu cara omsetnya dihanap muruk hukum, da urang oge muruk hukum gitu. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Itu salah satu mungkin evaluasi di lapangan ya. Kenapa mungkin penjualan dan lain-lain itu mentok. Perkenalan mereka jual obat ya, perkenalkan saya PGRJ. Sama nih kan gitu. Namun di PGRJ. Jadi lebih baik kita memperkenalkan diri kita, nama kita, asal kita, orang tua kita di mana.
Kenapa kita harus ngomong orang tua abi bapak sana itu indung? Kenapa itu kan kita harus melebar ke sana? Supaya ada chemistry, sudah ada yang nyambung. Kalau sudah ada chemistry, ada yang nyambung, gampang ke orang mengarahkan ikan lain. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Dadan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti mohon maaf jika rekan-rekan sekalian hanya diganti untuk ongkos saja ya. Nggak apa-apa, atau nggak usah diganti gitu. Alhamdulillah. Jadi itu bagian urusan Pak Dadan urusannya gitu. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian, master, rekan-rekan master semua, aduh berhak anonis 2 minggu nih, rekan-rekan kelas master semua, mentor-mentor, Aang, orang yang sangat luar biasa, juara Aang orasinya Aang, sangat luar biasa, dan jelas sangat istimewa tadi dari Master Tega ya, kemudian dari rekan-rekan sekalian, aduh sharingnya sangat istimewa. Terima kasih, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.